saya Yusrifna Kesauda dengan NIM 462018-128. Di saat ini saya akan melakukan video praktikum tentang teknik resusitasi jantung paru bagi bayi yang baru lahir. Pada kondisi komplikasi pada persalinan dapat menyebabkan bayi mengalami gagal nafas, dan tindakan untuk bayi yang gagal nafas itu kita bisa melakukan resusitasi jantung paru. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Farah Yusrifna. Apakah ini betul dengan Ibu Lisa? Ya baik Ibu, di saat ini saya akan melakukan tindakan pada bayi Ibu, yaitu resusitasi jantung paru. Ya, saya membutuhkan waktu 10-15 menit. Kita mulai tindakannya Ibu. Baik, yang pertama kita kaji kondisi bayi. Kemudian kita posisikan kepala bayi agar tengadah seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian mulut bayi, itu kita lihat apakah ada lendir atau cairan. Jika ada lendir atau cairan di bagian mulut bayi, kita lakukan pengisapan. Kemudian kita cek kondisi bayi, apakah ada pengembangan dinding dada. Kemudian kita mendengarkan bunyi jantung bayi. Jika nafas kurang dari 60 kali per menit, kita bisa memberikan ventilasi dengan menggunakan sungkup bayi. Baik, di saat ini saya tidak memiliki sungkup bayi, jadi saya memodifikasi menggunakan alat ini. Kita pastikan sungkup ini menutupi area bagian mulut dan juga hidung bayi. Kemudian kita memberikan ventilasi 1 kali. Kemudian kita lihat ada pergerakan dinding dada atau tidak. Jika tidak, berarti posisinya kurang benar. Kemudian kita reposisikan kembali. Kemudian kita atur posisi kepala bayi agar tengadah seperti ini, supaya jalan nafasnya itu lurus, dan kita berikan ventilasi lagi. Jika sudah, kita cek lagi apakah ada pergerakan dinding dada. Kemudian kita periksa lagi denyut jantung bayi. Kemudian kita mengeringkan badan bayi dari cairan atau lendir. Sekaligus juga kita merangsang bayi untuk bernafas dengan baik, supaya bayinya bisa nangis, atau kita juga bisa menepuk-nepuk kaki bayi seperti ini. Kemudian kita cek nafas bayi dan denyut jantung dan juga kulitnya. Kalau ada gerakan dinding dada, kemudian denyut jantungnya tidak terdengar, kita bisa melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian kita posisikan kembali bayi. Kita bisa meminta bantuan asisten untuk memberikan resusitasi. Posisikan kepala sedikit tengadah. Kalau tidak terdengar denyut jantung,
berikan resusitasi 1 kali. Kemudian kita berikan pijatan pada bagian tengah sternum. Posisi tangan kedua jempol berada di tengah, bagian tengah seperti ini. Kemudian jari-jari yang lain melingkari badan bayi. Seperti ini. Kita lakukan resusitasi dengan perbandingan 3 kali pijatan berbanding 1 kali ventilasi dilakukan dalam 2 detik. Dilakukan sebanyak 30 siklus. 1, 2, 3 ventilasi, 1, 2, 3 ventilasi, 1, 2, 3 ventilasi. Misalnya sudah 30 kali, kita cek kembali apakah dinding dada mengembang. Kemudian cek denyut jantung. Kalau denyut jantungnya sudah lebih dari 100 kali, kita hentikan tindakan resusitasi. Jika denyut jantungnya kurang dari 60 kali, kita berikan ventilasi sebanyak 20 kali. Jika denyut jantungnya tidak terdengar atau tidak teraba atau terdengar, kita lakukan kembali resusitasi dengan perbandingan 3 kali 1 dalam 30 siklus. Ada 2 teknik untuk menentukan area pijatan pada jantung paru. Teknik yang pertama, kita tarik garis lurus sejajar dengan kedua puting susu. Ini. Kemudian kita tekan di bawah garis lurus tadi, garis lurus tadi, kira-kira di bagian sini. Kemudian kita letakkan kedua jari ibu kita untuk melakukan pijatan seperti ini. Yang kedua yaitu kita memakai jari telunjuk. Posisi ini akan lebih baik kalau penolong berada di sebelah kanan. Kemudian jari kita seperti ini. Kemudian kita tarik jari ke tengah di atas sternum. Kemudian kita angkat seperti ini. Kemudian kita angkat jari telunjuk dan kita lakukan pemijatan dengan menggunakan jari tengah dan kelingking seperti ini. Kita lakukan tepat di bawah garis lurus di antara puting susu. Ya, demikian tindakan resusitasi pada bayi yang baru lahir. Tindakan ini penting untuk mengembalikan nafas dan juga denyut jantung bayi yang mengalami gagal nafas akibat komplikasi saat melakukan proses persalinan. Halo Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Jasrifna. Di saat ini saya akan memandikan bayi Ibu. Waktu yang saya perlukan kira-kira 10-15 menit. Saya siapkan pakaian bayinya dulu ya Ibu. Iya, baik Ibu, bayinya saya angkat ya Ibu ya. Kita buka penutup bayi.
Kemudian kita buka juga bajunya. Kemudian kita dekatkan bengkok dan juga alat mandi bayi, yaitu sabun dan juga shampoo. Kemudian jika bayi buang air besar atau air kecil, kita bisa bersihkan dengan kapas dan air hangat. Kita membersihkan dari depan hingga ke belakang, dan kita bersihkan hingga bersih. Selanjutnya kita siapkan 2 buah waslap, yang satu untuk air hangat dan satu untuk mengeringkan. Yang pertama kita bersihkan dari area kepala dulu. Kita basahi di area kepala, kemudian turun ke bagian bawah. Kita bersihkan di bagian tangan dan juga badan hingga ke kaki. Kemudian kita bersihkan di bagian belakangnya juga, seperti ini, sampai ke punggung. Sudah untuk bagian rambut itu kita berikan shampoo di tangan, kemudian lalu kita berikan di bagian rambut. Yang selanjutnya untuk sabun pada untuk sabun kita berikan sabun di seluruh badan bayi dan juga di bagian belakang sampai ke punggung. Selanjutnya kita masukkan bayi ke dalam bak mandi. Itu kita mengangkat bayi, itu caranya kita memegang, kita menjepit tangan bayi dengan jari ibu berada di bagian punggung dan jari telunjuk berada di bagian lengan, seperti ini. Kemudian tangan yang satu itu kita menjepit kedua kaki, kemudian kita angkat, lalu kita masukkan di dalam bak mandi. Kita bersihkan bayinya, kita bilas dari kepala, kemudian kita bersihkan bagian tangan, bagian badan dan juga kaki. Kemudian kita balik bayi dengan posisi tangan seperti yang tadi. Kemudian kita bilas bayi sampai bersih dari kepala, belakang, tangan, punggung sampai ke kaki. Kemudian jika sudah, kita angkat bayi, kemudian kita taruh di handuk yang sudah kita siapkan. Kemudian kita keringkan bayi. Kita keringkan. Untuk tali pusatnya itu sebelum jatuh kita pakai prinsip bersih dan kering. Kita tidak usah memakai apa-apa dulu. Jika sudah kita keringkan, bisa kita pindahkan ke pakaian yang sudah disiapkan. Kita taruh bayi di pakaian yang telah disiapkan. Kemudian kita pakaikan minyak telon di bagian tubuh bayi. Setelah itu kita pakaikan popoknya. Iya, sebelum kita pakaikan baju, jangan lupa kita mengecek suhu bayi.
Ya, jika sudah, kita pakaikan bajunya. Kemudian kita pakaikan topi. Ya, dan yang terakhir kita bungkus bayinya pakai kain. Ya, seperti ini. Baik Ibu, bayinya sudah saya bersihkan. Nah, nanti 2 jam lagi saya akan kembali untuk memberikan obat kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya permisi.